Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Anggriani dengan nomor induk mahasiswa 2301040088. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Pada video ini saya sudah menyiapkan mind mapping sebagai acuan pembahasan materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Materi yang kedua dakwah Islam di Afrika. Materi yang ketiga dakwah Islam di Eropa. Materi yang keempat dakwah Islam di Amerika. Materi yang kelima dakwah Islam di Australia. Materi yang keenam dakwah Islam di Asia Tenggara. Dan materi yang ketujuh yaitu dakwah Islam di Indonesia. Materi yang pertama yaitu sejarah Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah satu seorang paman Nabi Muhammad bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah. Upaya Bani Abbas untuk meraih gerakan bawah tanah yang dilakukan kemudian beranjak menggalang dukungan dan akhirnya berhasil menjadi dinasti kedua kekhalifahan Daulah Islamiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu dakwah melalui pengembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu pendidikan. Daulah Abbasiyah mendirikan pusat-pusat pembelajaran seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu terjemahan karya-karya klasik. Salah satu cara dakwah dilakukan adalah dengan menerjemahkan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, diskusi ilmiah. Pusat-pusat pembelajaran seperti Al-Bait Al-Hikmah menjadi tempat di mana para cendekiawan muslim dari berbagai latar belakang etnis dan budaya dapat bertukar pikiran dan berdiskusi tentang berbagai topik ilmiah. Yang keempat yaitu penyebaran ilmu. Melalui penyebaran ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, dakwah Islam juga tersebar ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau sebelumnya. Ilmu pengetahuan menjadi salah satu alat untuk membuka pintu bagi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memahami dan menerima ajaran Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, kedua konflik politik dan perang saudara, ketiga pengaruh budaya asing, keempat ketegangan antar mazhab, kelima tantangan dari agama-agama lain. Meskipun terdapat hambatan-hambatan tersebut, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami penyebaran yang luas pada masa Daulah Abbasiyah. Para ulama, dai, dan cendekiawan Islam terus berupaya untuk menjangkau dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat meskipun dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang kompleks. Materi yang kedua yaitu sejarah dakwah di Afrika. Pada masa Nabi, pertama kali ada kontak Islam dengan Afrika yaitu setelah beberapa sahabatnya hijrah ke Habsyi, dan di sana mereka dapat perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa yaitu Raja Negus. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As, penguasa Mesir, dan setelah pengalahan tentara Bizantium. Bukti sejarah peninggalan Islam di Afrika yaitu ada 9. Salah satunya Masjid Uqbah bin Nafi. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Afrika. Pembahasan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Nigeria, Mali, Pantai Gading, Sudan, Ethiopia, Kenya, Zambia, dan lain-lainnya. Namun yang akan dibahas kali ini hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu Mesir. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Penduduknya lebih kurang 42 juta jiwa, di mana sekitar 3 jutanya beragama Kristen.
selebihnya beragama Islam. Kedua, Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang merdeka yang mempunyai kemampuan bertahan sebagai sebuah rezim. Otoritasnya didasarkan kombinasi antara simbol khilafah dan sufi. Yang ketiga yaitu Nigeria. Nigeria terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat, terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Yang keempat, Libya. Negeri Muammar Gaddafi ini merupakan kawasan terpanas di Timur Tengah. Berpenduduk kurang 3 juta jiwa, terdiri dari bangsa Arab, Barbar, serta Palestina. Hampir seluruhnya beragama Islam. Yang kelima, Aljazair. Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin tarikat berusaha mendirikan sebuah negara muslim. Yang keenam, Tunisia. Pada abad ke-8, pembentukan organisasi muslim di negara Tunisia mempunyai problem yang sama seperti yang dialami oleh Utsmani dan Mesir. Pembahasannya selanjutnya yaitu kelebihan dakwah di Afrika. Yang pertama yaitu politik. Dalam bidang politik tersebut, di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Yang kedua yaitu ekonomi. Afrika Selatan adalah sebuah negara yang maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana, tetapi banyak bahan yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dakwah di Afrika. Negara-negara di Afrika umumnya menghadapi tantangan dalam perkembangan pendidikan Islam dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Di Afrika terdapat banyak tantangan dakwah, yaitu banyak misionaris di bawah yayasan Kristen yang setiap tahun membagi ratusan buku ribu Injil. Pembahasan selanjutnya yaitu kekurangan dakwah di Afrika. Agama merupakan majemuk keyakinan dan hukum-hukum, di mana mengenai Muslim Afrika harus dikatakan bahwa pengetahuan dan keyakinan mereka berada dalam tingkatan yang sangat rendah. Bahkan mereka juga tidak mampu membuktikan wujud Tuhan secara ilmiah, serta tingkat perekonomian yang di bawah tingkat terendah. Materi yang ketiga yaitu sejarah dakwah di Eropa. Dalam konteks dakwah Islam di Eropa, sistem dakwah biasanya terdiri dari lembaga-lembaga seperti masjid, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Organisasi ini bekerja sama untuk penyebaran agama Islam di Eropa. Pembahasan selanjutnya yaitu teori proses dakwah. Di Eropa, proses dakwah sering melibatkan dialog antar agama, program pendidikan agama, dan kampanye sosial untuk memperkenalkan nilai Islam kepada bangsa Eropa. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dakwah Islam di Eropa. Yang pertama yaitu konteks sosial dan politik. Situasi politik dan sosial di Eropa dapat mempengaruhi persepsi terhadap Islam. Yang kedua, teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran pesan dakwah kepada khalayak yang lebih luas. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Masyarakat dapat mempengaruhi minat dan partisipasi dalam kegiatan dakwah. Yang keempat, kepemimpinan dan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan sistem dakwah Islam di Eropa dari perspektif sejarah dakwah. Pada era modern, dakwah Islam di Eropa menghadapi tantangan baru akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi, globalisasi migrasi, dan pluralisme agama telah menciptakan lingkungan yang kompleks bagi dakwah Islam. Memasuki materi yang keempat yaitu dakwah Islam di Amerika. Pembahasan pertama, proses masuknya agama Islam ke benua Amerika. Salah satu sumber semakin menguatkan anggapan bahwa penduduk Muslim pertama kali bermigran ke Amerika sekitar tahun 1875. Dengan mengatakan bahwa awal mula kedatangan migran Muslim pertama di Amerika terjadi ketika para bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Dari sekian banyak budak yang ada, ternyata seperlima dari mereka adalah Islam. Namun mereka di Afrika, sebagian di antara mereka kemudian murtad dari agama asli mereka dan berpindah ke agama Kristen. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting dalam sejarah dakwah Islam di Amerika. Yang pertama, Muhammad Alexander Roosevelt, seorang aspor Amerika yang mengenal Islam ketika dia bertugas sebagai konsul jenderal Amerika Serikat di Filipina. Yang kedua, Elijah Muhammad, tokoh Muslim paling menonjol pada abad ke-20. Yang ketiga, Nobel Darrell Ali.
selanjutnya itu perkembangan dan tantangan dakwah Islam di Amerika dari masa kolonial hingga era modern. Yang pertama, masa kolonial dan awal abad ke-20. Masa kolonial, Islam di Amerika tidak banyak dikenal dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun, dengan datangnya imigran muslim dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah dan Afrika, Islam mulai dikenal dan diterima di Amerika. Yang kedua, era post-9/11. Setelah serangan 11 September 2001, Islam di Amerika mengalami perubahan signifikan. Mereka menghadapi resistensi dan diskriminasi dari masyarakat non-muslim Amerika, serta konflik internal antar muslim Amerika sendiri. Yang ketiga, era globalisasi dan modernisasi. Dalam era ini, dakwah Islam di Amerika menghadapi tantangan baru. Metode dakwah di era globalisasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dakwah bil alkitabah, dakwah bil al-lisan, dan dakwah bil al-af'alah. Yang keempat, tantangan dan peluang. Tantangan dakwah di Amerika meliputi resistensi masyarakat non-muslim, perbedaan mazhab dan aliran Islam, serta konflik internal antara muslim. Namun, peluang dakwah di Amerika juga terbuka, seperti keselarasan nilai-nilai Islam dan nilai Amerika. Pembahasan selanjutnya yaitu pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam seiring perkembangan dakwah. Dalam beberapa tahun terakhir, terhadap peningkatan kesadaran masyarakat Amerika Serikat terhadap Islam dan orang muslim melalui media sosial dan interaksi langsung dengan orang-orang muslim. Mereka mulai memahami bahwa Islam adalah agama yang berbeda dari agama lain. Dan mereka mulai memahami bahwa orang muslim adalah orang yang memiliki keberagaman dan kebudayaan yang unik. Materi yang kelima yaitu dakwah Islam di Australia. Sejarah perkembangan dakwah Islam di Australia. Islam masuk ke Australia ketika kota Adelaide menjadi pangkalan bagi usaha perintis dan penjelajah bangsawan tengah Australia. Tahun 1870 didirikan sebuah masjid kecil yang cukup indah dengan 4 menara di masing-masing sudut. Masjid itu didirikan di sebuah lapangan sekitar permukiman orang-orang Afghanistan yang memelihara unta untuk mengangkut barang-barang. Sambil memelihara unta, mereka mendakwahi lingkungan sekitar. Akan tetapi, karena mereka tidak ahli dalam berdakwah, upaya penyebaran Islam itu hanya dilakukan secara sambil lalu dan tidak rencana dengan baik. Pada akhir abad ke-13, jumlah masyarakat Muslim di Australia adalah sekitar 5.000 orang. Selanjutnya, pada awal abad ke-14, jumlah mereka bertambah menjadi sekitar 7.000 orang. Bertambahnya jumlah masyarakat Muslim itu adalah karena banyaknya imigran yang datang ke Australia. Mereka berasal dari Papua Nugini, Indonesia, Pakistan, India, Turki, Lebanon, Siprus, Mesir, Jerman, dan negara bekas Yugoslavia. Di samping itu, masjid pun banyak didirikan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Perkembangan agama Islam di Australia tidak hanya ditandai dengan berdiri masjid dan lembaga-lembaga keagamaan, tetapi juga dapat dilihat dari banyaknya keinginan orang tua untuk mengajarkan pendidikan agama. Pembahasan selanjutnya itu tantangan dalam dakwah Islam di Australia. Dakwah Islam di Australia menghadapi berbagai tantangan yang mencakup dari berbagai aspek sosial, budaya, dan politik. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi pada dakwah di Australia. 1. Persepsi publik dan Islamofobia. Banyak muslim di Australia menghadapi diskriminasi dan prasangka akibat persepsi negatif terhadap Islam. Media seringkali menggambarkan Islam dalam konteks negatif yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat umum terhadap komunitas muslim. 2. Keragaman budaya. Muslim di Australia berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Keragaman ini bisa menjadi tantangan dalam menyatukan visi dan misi dakwah, serta dapat mengelola perbedaan dalam praktis keagamaan dan tradisi. 3. Integrasi sosial. Tantangan integrasi ke dalam masyarakat Australia yang lebih luas seringkali menjadi isu bagi banyak muslim. Ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai lokal, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka. Yang keempat, akses terhadap pendidikan Islam. Ketersediaan pendidikan Islam yang memadai sering menjadi kendala. Kurangnya institusi pendidikan Islam yang berkualitas dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung pendidikan agama bagi anak-anak muslim dapat mempengaruhi proses dakwah. 5. Pemahaman terhadap Islam. Pemahaman masyarakat Australia
sosial. Media sosial dapat menjadi pandang bermata dua. Di satu sisi, media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan pesan dakwah dengan lebih luas dan cepat. Namun di sisi lain, media sosial juga sering digunakan untuk penyebaran disinformasi dan propaganda anti-Islam. 7. Kebijakan pemerintah. Kebijakan imigrasi dan kebijakan terkait keamanan nasional terkadang menimbulkan tantangan bagi komunitas muslim. Pemeriksaan ketat dan kebijakan yang diskriminatif bisa mempengaruhi hubungan antara komunitas muslim dan pemerintah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia. Strategi dan metode dakwah di Australia perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan tantangan yang ada. Berikut ada beberapa strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia. 1. Dialog antar agama. 2. Pendidikan dan penelitian. 3. Keterlibatan dalam komunitas. 4. Media dan teknologi. 5. Advokasi dan hubungan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dakwah di Australia. 1. Dakwah bil hikmah atau kebijaksanaan. Penyampaian pesan Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Australia. 2. Dakwah bil hal, contoh atau perilaku. Menunjukkan ajaran Islam melalui perilaku yang baik, etika kerja yang tinggi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Menjadi teladan dalam etika, kejujuran, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ceramah dan kajian ilmiah. Mengadakan ceramah, seminar, dan kajian yang membahas berbagai aspek Islam, baik di masjid, pusat komunitas, maupun secara online. Mengundang pembicara ahli untuk penyampaian wawasan yang mendalam tentang Islam. 4. Penerbitan dan distribusi literatur. Penerbitan dan mendistribusikan buku, brosur, dan artikel yang informatif tentang Islam. 5. Kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mengadakan kegiatan sosial seperti bantuan makanan, program kesehatan, dan dukungan pendidikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pembahasan selanjutnya itu dampak dakwah Islam terhadap komunitas muslim dan masyarakat umum di Australia. Dakwah Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas muslim dan masyarakat umum di Australia dalam beberapa aspek. Yang pertama, penguatan identitas muslim. Dakwah membantu memperkuat identitas keagamaan komunitas muslim melalui berbagai kegiatan dakwah seperti ceramah, kajian, dan pendidikan agama. Umat muslim di Australia dapat lebih memahami dan menghayati ajaran Islam. 2. Dakwah Islam berperan penting dalam pembentukan dan mempererat komunitas muslim. Masjid dan pusat-pusat Islam sering menjadi tempat berkumpul, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain. 3. Peningkatan pemahaman agama melalui dakwah umat Islam mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang ajaran Islam, membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 4. Interaksi dengan masyarakat luas. Dakwah juga memiliki peran dalam menjembatani kesenjangan antara komunitas muslim dan masyarakat umum di Australia. 5. Kontribusi sosial. Komunitas muslim yang terinspirasi oleh ajaran Islam sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. 6. Pembentukan persepsi positif. Dakwah Islam yang dilakukan secara damai dan inklusif dapat membantu pembentukan persepsi positif tentang Islam di mata masyarakat umum. 7. Peningkatan kerukunan dan toleransi. Melalui kegiatan dakwah yang berpromosikan perdamaian, kerukunan, dan toleransi, hubungan antara berbagai komunitas agama di Australia dapat menjadi lebih harmonis. Materi yang keenam yaitu dakwah Islam di Asia Tenggara. Peran Islam dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara. Islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara, khususnya sejak abad ke-13 hingga sekarang. Berikut beberapa aspek penting mengenai peran Islam dalam proses tersebut. 1. Proses Islamisasi. Islamisasi di Asia Tenggara dimulai melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah oleh pedagang muslim dari Timur Tengah, India, dan Cina. 2. Pembentukan kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate
Islam mulai diterapkan di kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Ini termasuk dalam bidang hukum keluarga, waris, dan kriminal. 4. Budaya dan pendidikan. Islamisasi membawa perkembangan dalam bidang pendidikan melalui pendirian madrasah, pesantren, dan sekolah-sekolah agama. Budaya Islam juga memengaruhi seni, sastra, arsitektur, dan tradisi masyarakat setempat. 5. Hubungan internasional. Islam menjadi jembatan untuk hubungan diplomatik dan perdagangan dengan dunia Islam yang lebih luas, seperti Timur Tengah dan India. Kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara sering menjalin hubungan dengan kekhalifahan dan kesultanan lainnya untuk memperkuat posisi mereka di arena internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam proses dakwah dari dulu hingga sekarang. Proses dakwah atau penyebaran ajaran Islam menghadapi berbagai tantangan dari dulu hingga sekarang. Beberapa tantangan utamanya adalah tantangan sejarah. Tantangan sejarah perlawanan dan penolakan. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad, beliau menghadapi banyak perlawanan dan penolakan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran baru ini. 2. Keterbatasan komunikasi. Penyebaran informasi pada masa lalu sangat terbatas. Dakwah harus dilakukan secara langsung melalui lisan, dan perjalanan untuk penyebaran ajaran memakan waktu dan tenaga yang besar. 3. Perbedaan budaya. Saat Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda, para dai harus menyesuaikan pendekatan mereka agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan modern. 1. Teknologi dan media sosial. 2. Sekularisme dan materialisme. 3. Radikalisme dan ekstremisme. Pembahasan selanjutnya tantangan khusus di era globalisasi. 1. Relativisme budaya. Globalisasi menyebabkan percampuran budaya yang intens, dan ini bisa menimbulkan pandangan bahwa semua nilai dan kepercayaan adalah relatif, sehingga mengurangi keteguhan terhadap ajaran agama tertentu. 2. Mobilitas tinggi. Mobilitas manusia yang tinggi membuat interaksi antar kultur lebih sering terjadi, yang bisa menjadi tantangan bagi pendakwah untuk menyesuaikan pesan mereka dengan audiens yang sangat beragam. Pembahasan selanjutnya solusi dan adaptasi. 1. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan media sosial secara positif untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang benar dan modern. 2. Pendidikan dan literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan pendakwah agar mampu bersaing dengan arus informasi modern. 3. Pendidikan Islam yang modern. Mengedepankan pendidikan Islam yang moderat dan inklusif untuk melawan narasi ekstremisme. Pembahasan selanjutnya strategi dan metode dakwah berubah dari masa klasik hingga modern. Perubahan strategi dan metode dakwah dari masa klasik hingga modern mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan sosial, budaya, teknologi, dan komunikasi. 1. Masa klasik. 1. Metode lisan dan tatap muka. Dakwah pada masa klasik lebih banyak dilakukan melalui metode lisan seperti ceramah, khutbah, dan pengajaran langsung. 2. Sastra dan tulisan. Ulama pada masa klasik sering menulis kitab dan risalah yang kemudian disebarluaskan di kalangan masyarakat. 3. Perjalanan dan perdagangan. Para dai sering melakukan perjalanan panjang untuk berdakwah. Perdagangan juga menjadi salah satu sarana penyebar ajaran Islam, dengan para pedagang yang menyebar ajaran Islam di wilayah-wilayah baru. Masa modern. 1. Media massa dan elektronik. Dakwah modern memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar. 2. Internet dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi, dakwah ini hanya dilakukan melalui internet. 3. Aplikasi mobil dan website. Aplikasi mobil dan website keagamaan menyediakan akses mudah bagi umat untuk mendapatkan materi dakwah, panduan ibadah, dan konsultasi agama. Materi yang ketujuh yaitu biografi Wali Songo. 1.
yaitu biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan anggota Wali Songo pertama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Beliau dianggap yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Dia pertama kali datang ke sebuah desa Sembalo yang dimana saat itu merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. 2. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan anak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Candrawulan. Beliau dilahirkan di Campapada pada tahun 1401 Masehi. Saat kecil beliau bernama Syahid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, ia dipanggil Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Sebelum berdakwah dan berkelana ke pelosok negeri, dia mempelajari berbagai ilmu agama dari pesantren sang ayah. Sunan Bonang merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang pergi ke Kediri, yang dimana saat itu masyarakatnya mayoritas penganut Hindu dan beliau juga mendirikan Masjid Sangkal. Daha dan mendirikan persujudan Sunan Bonang yang sangat terkenal. 4. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama asli beliau adalah Raden Qasim, namun sewaktu muda sering dipanggil dengan nama Raden Saifuddin oleh orang-orang. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel yang lainnya. Kelima, biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi di Palestina. Nama aslinya yaitu Said Jafar As-Sadiq At-Makan, anak dari Raden Utsman Haji atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ngundung, yang merupakan panglima perang Kesultanan Demak Bintaro. 6. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi dengan nama Jaka Samudra. Ayahnya Syekh Maulana Ishaq adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Husain. 7. Biografi Sunan Kalijaga. Sejak kecil Sunan Kalijaga telah diajarkan Islam oleh guru agamanya dengan harapan agar ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis Nabi menjadi pedoman hidupnya. 8. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. 9. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 di Pasai, Sumatera. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah, seorang ulama keturunan Arab, dan Nyai Rara Santang. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dakwah Wali Songo atau metode dakwah Sunan Gresik, yaitu bergaul dengan para remaja atau anak muda dan membuka pesantren bagi anak-anak muda yang ingin belajar agama. 2. Metode dakwah Sunan Ampel, mengajarkan pada masyarakat mengenai falsafah Muhlimu, Muhmain, Mumumbe, Mumadin, Mumadun, dan Mumadan. Yang ketiga, metode dakwah Sunan Bonang, yaitu meningkatkan jumlah kader dai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin senang dengan ajaran Islam. Yang kedua, mengurangi tahayul yang menyebar luas di masyarakat. Yang keempat, metode dakwah Sunan Derajat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menanamkan pendidikan akhlak pada penyampaian dakwah masyarakat. Yang kelima yaitu metode dakwah Sunan Kudus, yaitu membiarkan dulu ada istiadat dan kepercayaan lama yang sukar dirubah. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah maka segera dihilangkan. Pilihan ini artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, menghindarkan konstitusi secara langsung. Pada akhirnya boleh saja merubah adat
semua. 1. Karya Sunan Gresik ada 3, yaitu Tembang Suluk, Gundul-Gundul Patul, mendirikan pondok pesantren di lereng Gresik. 2. Karya Sunan Ampel ada 3, mendirikan pesantren Ampel Denta, aspek akidah dan ibadah, perancangan kerajaan Islam Demak. 3. Karya Sunan Bonang ada 3, Gending, Tembang Tambo Ati, Suluk. 4. Karya Sunan Derajat ada 2, Tembang Pangkur dan Gamelan Singo